Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Mengampuni itu kasih, Haleluya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Sering kita baca, sering juga kita mendengar. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sering melihat firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita pribadi tidak menghidupi firman Tuhan, atau kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita orang yang paling baik, punya adab, budi pekerti, punya akhlak, orang-orang tidak gampang menerima begitu saja. Apalagi ini adalah zaman internet. Setiap apa yang kita lakukan cepat sekali beredar di media sosial, di dunia maya. Orang dikenal itu dari perkataannya, dari perbuatannya. Apakah perkataannya, perbuatannya itu sesuai dengan apa yang orang-orang dengar di luar sana, bahwa orang tersebut punya adab, budi pekerti, dan akhlak? Semua itu dilihat dari tingkah laku, dari tutur katanya, dari perbuatannya Bapak Ibu. Begitu juga sebuah agama. Kita boleh saja mengatakan agamaku paling baik, agamaku paling diridhoi oleh Tuhan. Tetapi zaman internet ini orang tidak mudah percaya. Ya, tidak mudah orang percaya begitu saja. Karena agama itu bisa dikatakan baik dilihat dari ajarannya. Dan ajaran itu bisa dikatakan baik, hebat, bagus, itu dilihat dari tingkah laku orang yang menganut pengajaran itu, yang menganut ajaran itu, yang belajar ajaran itu, yang beriman terhadap ajaran itu. Kalau sebuah ajaran dikatakan baik, sementara kita melihat dalam kehidupan sehari-hari selalu mengganggu orang lain, selalu suka mengotak-ngatik kitab orang lain, selalu suka mengkafir-kafirkan orang lain, selalu suka menghina orang lain, bahkan tidak senang dengan hadirnya rumah ibadah orang lain di sekitar kita. Itu Bapak Ibu tidak bisa dikategorikan kalau orang itu punya agama yang baik, orang itu punya ajaran yang baik. Tidak bisa, karena semua itu dilihat dari buahnya. Agama yang baik dilihat dari ajarannya, ajaran yang baik dilihat dari pengikutnya. Apakah pengikutnya itu barbar, atau pengikutnya itu suka mengganggu orang lain, pengikutnya itu suka seperti yang kita lihat di video hari-hari ini Bapak Ibu di media sosial yang beredar. Bagaimana ada orang di Lampung, kita lagi beribadah, dia hadir di situ, dia stop ibadah Bapak Ibu. Lagi memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dia masuk, dia terobos. Apa yang terjadi? Dia suruh stop. Apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran macam apa ini? Kenapa kita beragama suka mengganggu agama orang lain? Kenapa kita mengatakan agamaku adalah agama yang paling diridhoi oleh Tuhan, sementara kita tidak bisa berdampingan dengan orang yang di sekitar kita, dengan agama lain? Kita tidak bisa melihat orang yang lagi beribadah,
Ya, orang yang tidak seiman dengan kita, tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita tidak bisa melihat orang itu lagi beribadah. Padahal tidak mengganggu kita. Dia beribadah di tempat yang sudah disediakan, di tempat yang sudah mereka buat. Jika dibangun rumah ibadah itu, tidak meminta-minta kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar. Membangun dengan hasil uang sendiri, uang jemaat. Tetapi kita yang kepo, kita yang kebakaran jenggot, kita yang tidak terima. Mereka tidak mengganggu orang lain, mereka tidak pakai toa. Orang di sekitar tetangga tidak mengganggu dengan ibadahnya umat Kristen. Tetapi kita yang kepo, kita yang tidak terima. Apa gara-gara ada ustadz yang mengatakan apabila ada pimpinan daerah, kepala daerah yang memberikan izin untuk membangun rumah ibadah lain, maka kepala pemerintah itu, kepala daerah itu akan mendapatkan dosa jariah. Nah ini, apakah ini juga bisa dikatakan agama yang baik? Ajaran yang baik? Agama dan ajaran yang baik itu bisa dilihat dari tingkah lakunya. Kita bisa hidup berdampingan satu sama yang lain. Kita bisa bantu, tolong menolong. Kita punya sifat gotong royong antara satu dengan yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas itu harus diterapkan di masyarakat. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu dan bagaimana hubunganmu dengan sesama. Dalam Alkitab diajarkan kami bahwa kita ini dilihat dari buahnya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Yang pertama itu adalah kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau ajaran saudara kita dari seberang RT 0666, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Sayyidina Ali pernah berkata, kalau kamu tidak bisa menganggap orang lain saudara seiman, yang kedua saudara kemanusiaan, saudara semanusiaan. Nah, bagaimana kita memperlakukan saudara semanusiaan ini? Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengajak orang lain untuk masuk agama kita apabila kita sendiri tidak mencerminkan hal-hal yang positif bagi orang lain. Maka sangat banyak sekali hari-hari ini orang yang murtad dari agama itu. Kenapa? Karena mereka sudah gerah melihat pimpinan mereka, melihat para ustadz di media sosial yang sibuk mengkafir kafirkan, yang sibuk menghina agama lain, yang sibuk menghina Tuhan lain, yang sibuk menghina kitab lain. Sementara dia sendiri tidak mencerminkan akhlak yang baik, adab yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun. Maka sebagaimana saya katakan tadi, yang sudah kita dengar sama-sama, yang saya bacakan dalam Injil Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kita bisa mengatakan agama kita paling baik dilihat dari ajarannya, dan ajaran itu bisa dikatakan baik dilihat dari pengikutnya. Saya sering sekali katakan hari-hari ini Bapak Ibu, apabila gara-gara agama kita tidak bisa berdampingan satu dengan yang lain, tidak bisa berkomunikasi satu yang lain, tidak bisa kita menghormati satu sama yang lain, ya tinggalkan agama itu dan jangan takut murtad. Murtad adalah satu hal yang membuat kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kita. Ketika kita murtad, kita tidak terpengaruh dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita berjalan di rel masing-masing. Kita punya agama masing-masing, punya keyakinan masing-masing, dan kita juga beriman bahwa kita juga punya Tuhan. Bukan orang itu saja punya Tuhan, Bapak Ibu ya. Bukan orang itu saja punya Tuhan, kita juga punya Tuhan. Kalau mereka katakan Tuhan kami satu, Tuhan kami esa, kita juga sama. Tidak ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tuhan. Tetapi dalam iman kekristenan tidak pernah pengikutnya membatasi Tuhan. Karena Tuhan di dalam kekristenan, dalam Alkitab, Tuhan yang maha kuasa, dia maha segala-galanya. Dia mau jadi apapun dia bisa, dia sanggup dan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dan Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab tidak bisa diselami oleh otak manusia yang kecil itu. Ya, tidak bisa dibatasi dan tidak bisa diselami. Nah, makanya jangan coba-coba atur Tuhan.
Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.